529, Epilog 2 tidak ditemukan dimanapun 4. Diupload oleh Baca Suara. Yi Sugyeong berdiri di depan bintang paling gelap. Maukah kamu pergi bersama kami? Constellation, Queen of the Darkest Spring, perlahan membuka matanya. Lokasi yang dihuni Persephone bukanlah dunia bawah. Itu karena lorong menuju rumahnya menghilang setelah runtuh. Dia saat ini tinggal di ruang tamu khusus di kompleks industri. Dia tinggal di sana, menatap langit malam setiap hari, seolah-olah memahami dongeng yang paling kuno. Fakta bahwa aku masih hidup, itu pasti berarti tidak terbacaku tidak ada di tempat ini, paling tidak. Dia perlahan memutar kepalanya, matanya masih memancarkan kehangatan. Kehangatan, ditinggalkan oleh seseorang. Yi Sugyeong tahu dongeng siapa itu. Fable, Promise of the Darkest Night, berlanjut dengan penceritaannya. Itu dari Raja Dunia Bawah, yang bersumpah untuk berada di sisinya sampai akhir dunia. Dan seperti yang dia janjikan, dia mati bukan Persephone di ujung dunia. Mari kita pergi. Kita harus menyelamatkan anak itu. Jong Huiwon mengetuk pintu kamar tamu kompleks yang usang. Apakah ada orang di rumah? Dia memutar kenop pintu, dan pintu terbuka tanpa perlawanan. Apa yang menyambutnya segera setelah itu patung holografik. Kim Dokja, melarikan diri dari naga air. Itu adalah patung Kim Dokja selama pelariannya dari naga air. Tidak hanya itu, tetapi kalimat yang dia ucapkan selama acara juga melayang di bawah hologram, juga. Baik-baik saja maka, waktunya pergi keluar. Jong Huiwon menatap patung 3D yang aneh itu dengan wajah yang sedikit tercengang. Tapi itu bukan satu-satunya patung. Kim Dokja, menghancurkan tahta absolut. Kim Dokja, membebaskan dunia iblis. Petik 2. Titik. Tidak bahkan kamar Yuseng atau Gil Yong terlihat seperti ini. Seolah-olah dia datang untuk melihat-lihat, Jong Huiwon mempelajari masing-masing dan setiap patung. Saat dia mengikuti garis-garis figur aksi ini yang diatur oleh tahun dan nomor skenario, dia tiba-tiba mengingat masa lalu mereka. Uril pasti melihat Kim Dokja selama semua momen ini. Di antaranya adalah tentakel belakang dari cumi-cumi, yang tampaknya merupakan bagian dari koleksi, edisi terbatas khusus. Kim Dokja tentakel terakhir Squid, buatan Yang San. Dia melihat benda ini dengan mata bingung, sebelum meraihnya. Tapi, tepat ketika tangannya menyentuh etalase kaca, suara yang benar bisa didengar. Jika kamu menyentuh itu dengan sembarangan, Uril akan benar-benar marah. Sudah berapa lama, seorang malaikat agung dengan corak yang agak berkurang duduk di dekat meja dekat etalase. Tidak, tunggu tidak banyak yang benar-benar mengenalinya sebagai malaikat agung akhir-akhir ini. Seorang wanita yang diam-diam membalik halaman-halaman sebuah buku, bahkan tidak peduli untuk melihat meskipun dialah yang memulai percakapan. Jong Huiwon diam-diam menatap bulu mata panjang wanita ini sebelum bertanya padanya. Gabriel, apakah Anda tahu di mana Uril berada? Petik 2. Rasi bintang, Lily Blooming on Aquarius, mengungkapkan kehadirannya. Kekuatan Fable menyebar seperti riak dari seluruh sosoknya. Mungkin inilah malaikat tertinggi yang menampilkan sisa kebanggaan terakhirnya. Oh, inkarnasi Eden yang terakhir. Gabriel menutup buku itu dengan lembut, matanya bersinar terang. Tampaknya dia sudah tahu mengapa Jong Huiwon datang berkunjung. Aku sudah melewati garis dunia sebelumnya. Dan itu benar-benar pengalaman yang memusingkan. Tetapi apa yang Anda semua coba lakukan di sini melebihi itu. Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Begitukah Eden meniduri orang lain? Ini realitasmu. Anda tidak harus lari darinya. Anda tidak dapat dengan serius mempertimbangkan untuk membatalkan akhir yang Anda dapatkan ini dengan akhirnya menurunkan, sekarang kan. Realita, beban kata itu sedikit menekan dada Jong Huiwon. Alih-alih menjawab, dia malah melihat ke sekeliling dekorasi ruangan itu lagi. Tempat tidur susun bersama oleh Uril dan Gabriel terletak di sudut. Dan kata tersangkut di atasnya seperti poster. Neb Nebula, Eden, selesai. Tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran itu. Yang membuat realitas seseorang bukanlah lingkungan atau lokasi. Meskipun Eden sudah selesai, seseorang masih memilih untuk menyebut kamar ini dengan Eden. Karena, malaikat masih di sini. Bahkan jika hanya ada 2. Tapi itu Eden yang terlihat keren. Jong Huiwon berbalik dan mendapati Gabriel menatapnya dengan mata bergetar. Bisakah kamu memberitahuku di mana Uril? Kurung siku buka titik. Di belakangmu. Jong Huiwon menoleh ke belakang dan cukup yakin, Uril ada di sana. Dia pasti telah kembali dari perjalanan belanja junk food, karena sosok kecilnya memegang bungkusan besar penuh dengan segala macam makanan ringan. Matanya yang berwarna zamrud terbuka lebar seolah-olah dia cukup terkejut saat ini. Jong Huiwon menatap sponsor konstelasi untuk waktu yang lama. Cahaya terang seorang malaikat agung hampir tidak bisa dirasakan dari Uril. Sayapnya, yang dulu ada di punggungnya, telah lama menghilang. Bahkan pakaiannya telah berubah. Alih-alih gaun hitam favoritnya, dia mengenakan hoodie abu-abu dan celana olahraga. Huiwon ah. Jong Huiwon tahu lebih baik daripada siapapun mengapa Uril akhirnya terlihat seperti itu. Uril. Bukankah Uril akan lebih bahagia jika dia tetap di sini, jujur? Uril sang malaikat agung telah melakukan skenario jauh lebih lama daripada dirinya sendiri. Kalau begitu,
apakah itu hal yang benar untuk dilakukan, menyeretnya kembali ke kedalaman neraka sekali lagi. Alih-alih membuka mulut, Jong Hui-won meremas tinjunya dengan erat. Ketika dia melakukannya, sebuah jilatan api samar muncul dari sana. The Hellfire. Api paling murni di dunia ini, diberikan kepadanya oleh sponsor konstelasi. Saat nyala api menyala, kegelapan ruangan yang tadinya sedikit redup diterangi oleh patung lain yang memancarkan api yang sama persis. Jong Hui-won memalingkan kepalanya ke arah itu tanpa berpikir terlalu banyak, dan melihat patung yang menampilkan wajah yang sama dengan miliknya. Bukan hanya Kim Dok-jas di ruangan ini, ternyata. Seolah dia sedang kesurupan, Jong Hui-won mendekati etalase kaca dan melihat ke dalam. Di sana dia, memegang pedang hakim, dan menembakkan Hellfire putih murni. Satu-satunya inkarnasi. Jong Hui-won bekerja keras untuk menekan emosi yang mengalir deras di dalam dan berbicara. Uril. Hui-won ah. Saat dia mendengar suara hangat dan lembut itu, Jong Hui-won menyadari sesuatu. Sponsor Constellation-nya sudah tahu segalanya. Tolong, dukung aku saat aku menjalani kehidupan itu sekali lagi. Dia perlahan-lahan menoleh dan melihat Uril tersenyum sedih. Seolah bertanya apakah ini akan baik-baik saja atau tidak. Dan ke arah Uril seperti itu, Jong Hui-won berlutut. Tolong, jadilah sponsor konstelasi saya sekali lagi. Di mana si naga api hitam idiot itu menghilang? Naga api gelombang. Petik 2. Jenderal Nim, di mana kau, jendralanku? Petik 2. Suara-suara itu datang dari Han Suyong dan Yi Jihye, saat ini sedang mencari rasi bintang mereka. Dan di tengah lautan orang yang kacau, Yu Jung Hyok sedang menatap adik perempuannya di sebelahnya. Wajahnya cemberut, mungkin marah pada sesuatu. Dia menghela nafas dalam-dalam. Kamu akan lebih aman dengan tetap di sini. Petik 2. Petik 2. Dunia ini akan segera stabil. Dan dunia ini akan. Petik 2. Tapi, kamu tidak akan berada di sini, Opa. Ini akan menjadi pertama kalinya Yu Mia tidak menggunakan gelar kehormatan. Yu Jung Hyok hendak menjawab itu, tetapi mengubah apa yang ingin dia katakan pada detik terakhir. Kami akan kembali. Kapan? Setelah kita melewati ujung garis dunia lainnya, dan setelah kita menyelamatkan Kim Dok-ja. Dan kapan itu akan terjadi? Yu Jung Hyok tidak bisa menjawab. Itu akan terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membawamu ke sana. Petik 2. Pembohong. Jejak samar aura transendental bocor dari sosok Yu Mia. Jelas itu adalah status transender. Agak mengherankan, Yu Mia telah membangunkan tahap pertama dari transender setelah pelatihan hanya selama beberapa bulan terakhir. Dia adalah transender termuda dalam sejarah, yang benar-benar tingkat bakat yang mengejutkan. Jika kamu akan mengatakan itu sekarang, mengapa kamu tidak menghentikanku dari pelatihan? Saya menerima pelatihan yang sama dengan Gil Yong Opa dan Yu Seng Eoni, bukan? Petik 2. Petik 2. Tolong jujur dengan saya, Opa. Yu Jung Hyok menatap mata gadis itu yang menunjukkan sedikit keraguan, dan perlahan-lahan menutup matanya. Mereka datang dengan rencana, sehingga tidak ada yang hilang. Dan itu jauh lebih mudah dan sempurna daripada yang lain. Namun, variabel selalu memiliki cara untuk membesarkan kepala mereka tanpa peringatan. Dan Yu Mia, dia berpotensi jatuh ke dalam bahaya. Yu Jung Hyok menurunkan pandangannya, berlutut sedikit, dan menatap lurus ke arah Yu Mia. Petik 2. Aku ingin kamu ikut dengan kami. Itu adalah jawaban yang ingin dia dengar. Tangan kecilnya menepuk kepalanya. Petik 2. Begitu kamu mundur, kawan-kawan kami akan bergegas menjemputmu. Lagi pula, kalian semua telah mati tanpaku selama pertempuran, tangkap bendera. Setelah mengatakan itu, Yu Mia membuka mulutnya lebar-lebar. Yu Jung Hyok mengintip jauh ke dalam mulutnya, dan hendak mengatakan sesuatu dengan kerutan di wajahnya. Tapi kemudian, hei, kami menemukan semuanya. Petik 2. Han Suyong melakukan headlock mematikan di Black Flame Dragon sedang berjalan di sana sambil melambaikan tangannya. Dan di belakangnya, Yi Jihye berpegangan pada lengan Dewa Perang Maritim dan pendekar pedang nomor 1 Goryo bisa dilihat. Yu Jung Hyok mengernyit pada mereka sebagai gantinya. Dan di mana monyet itu? Han Suyong tanpa kata-kata menunjuk dengan dagunya. Constellation, Most Ancient Liberator, saat ini bertindak mementingkan diri sendiri. Yu Jung Hyok menyipitkan matanya dan melihat ke atas ke udara. Grid Sage yang menyeringai mengambang di sana. Kapan kamu tiba? Bukankah persiapanmu terlalu lambat? Jika makna saya mati karena keterlambatan Anda, saya akan mencabik-cabik Anda dari anggota tubuh di mana Anda berdiri. Tampaknya, meskipun statusnya telah jatuh dan dihancurkan, kelas mit tidak disebut mitos tanpa alasan. Hanya Grid Sage yang mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu bahkan ketika sistem telah lama menghilang. Yu Jung Hyok menjawab dengan singkat. Jika kamu menghalangi jalanku, aku tidak akan ragu untuk menebasmu. The Grid Sage tersenyum, giginya yang pucat-pucat pasi di layar penuh. Kenapa kita tidak mengakhiri pertempuran kita yang belum selesai pada giliran berikutnya? Mari kita cari tahu apakah Anda bisa mendapatkan tempat yang dekat dengan Secretive Plotter. Oke, tentu saja. Apakah semua orang sudah selesai dengan persiapan mereka? Petik 2.
Suara Han Suyong menyebabkan ekspresi tegang terbentuk di wajah inkarnasi yang menunggu. Semua anggota yang berpartisipasi dalam perjalanan regresi ini berkumpul. Yu Sangah, Jong Hui-won, Yi Hyun-seong, Shin Yu-seng, Yi Gil-yong, Yi Ji-hye, Yi Seol-hua, dan Yang Ha-yong. Selain itu, bahkan Yi Su-gyeong dan Selena Kim juga. Penduduk kompleks industri keluar untuk memberi mereka selamat tinggal. Raja penakluk, tolong ingat apa yang saya katakan. Fei Hu, masa depan benua ini ada di pundakmu. Ranfir Han. Dan di antara kerumunan, Dokaibi kecil melayang di udara. Biu. Shin Yu-seng menjangkau bahkan tanpa menyadarinya. Biu, yang tinggal bersama para penghuni lainnya, menunjukkan ekspresi sedih yang samar-samar. Biu tidak bisa pergi bersama mereka. Seperti halnya dengan Putri Han Myong-oh, Biu juga merupakan eksistensi yang lahir setelah kehancuran dunia dimulai. Dia tidak bisa menjadi pendongeng selama jalan yang akan mereka lalui. Biu berbicara seolah menghibur para sahabat. Jangan terlalu sedih. Dimanapun garis dunia Anda berakhir, saya akan selalu mendukung Anda. Saya, Raja Dokkaebi, Anda tahu. Jika saya berlatih sedikit lebih keras, dan jika saya menemukan lebih banyak warisan yang ditinggalkan Wenis, saya juga harus bisa melintasi garis dunia. Kalau begitu, kita harus bisa bertemu lagi. Kami akan menunggumu, bahkan jika itu puluhan ribu tahun kemudian. Petik 2. Biu berteriak, "Baat!" Dan petasan meledak di seluruh kompleks industri seperti kembang api skala besar. Kami sedang menuju keluar. Stigma, regresi kelompok level 1, sedang aktif. Akhirnya, Yu Jung Hyuk memulai regresi. Saat stigmanya diaktifkan, sosok Yu Jung Hyuk dan rekan-rekannya diwarnai oleh cahaya-cahaya yang berkilau. Itu dulu. Kau bajingan busuk. Kamu bahkan tidak datang menjemputku. Petik 2. Gong Pildu berlari dari kejauhan dan berteriak dengan marah, sebelum melompat ke hujan cahaya milik pihak yang mundur. Kuak 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 kuak. Dunia mulai runtuh. Para sahabat memegang tangan satu sama lain dengan erat dan menatap dunia yang menghilang. Senyum Biu yang cerah mendistorsi. Bisakah mereka bertemu lagi? Rasa sakit yang serupa dengan jiwa mereka hancur berkeping-keping kecil segera setelah itu. Shin Yu-seng menggertakkan giginya dengan erat. Yu Jung Hyuk selalu harus menanggung semua momen ini sendirian. Untungnya, dia tidak sendirian saat ini. Shin Yu-seng segera menyadari bahwa dia bepergian di galaksi yang jauh. Latar belakang semakin menjauh darinya dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat. Dan yang berbeda dari garis dunia lain juga bisa dilihat. Para dewa luar, yang ditinggalkan di dalam abu cerita-cerita itu memanggil para sahabat. "Aoh! Di sana-sini." Han Suyong mencengkeram tangan Shin Yu-seng lebih erat dan mengangkat suaranya. "Pertahankan akalmu tentangmu jika kamu tidak ingin tersedot ke sana." Shin Yu-seng berulang kali melihat kembali ke dewa luar yang semakin jauh darinya. Kim Dokja menyelamatkan dewa luar selama giliran regresi terakhir. Dia memberi nama pada kisah-kisah yang terlupakan ini. Bahkan saat itu, alam semesta ini masih dipenuhi oleh begitu banyak alam semesta yang terlupakan. Han Suyong berbicara lagi. "Kami bukan Kim Dokja. Kita tidak bisa menyelamatkan semua dunia itu." Petik 2. Bukan hanya Shin Yu-seng, tetapi teman-teman lainnya tahu itu. Saat ini, mereka terlalu terburu-buru untuk menyelamatkan satu dunia di depan mata mereka. Titik. Tapi, suatu hari nanti. Cerita yang tidak bisa melihat akhirnya mengalir ke suatu tempat. Dewa luar di kejauhan semua berubah kembali ke galaksi yang indah. Setiap tragedi tampak begitu menawan jika dilihat dari jauh. Han Suyong berteriak, "Hei, apakah hal ini seharusnya berlangsung selama ini? Apakah Anda yakin kita berada di jalur yang benar?" Petik 2. Saat itulah mereka terbanting oleh suara gemuruh dari sebuah buku yang terkoyak. RIP. Worldline telah mendeteksi aktivasi, regresi kelompok. Menunjukkan kemungkinan stigma yang berlaku. Stigma yang berlaku adalah kekuatan yang melebihi batas kemungkinan. Ada yang salah di sini. Cucut. Tepat saat Han Suyong hendak meneriakkan sesuatu, pemandangan di depan ditelan kegelapan dan itu menghilang begitu saja. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya ditinggalkan di dataran yang menyerupai ladang salju yang sangat menyilaukan. Petik 2. Apa-apaan? Di mana saya? Teman-temannya tidak terlihat. Satu-satunya yang dia bisa lihat adalah Yu Jung Hyuk membawa ekspresi bodoh di wajahnya. Petik 2. Garis dunia terjerat, kata Yu Jung Hyuk. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita membuat semua persiapan yang benar? Petik 2. Yu Jung Hyuk menutup matanya dan mulai merasakan sesuatu, sebelum membuka mulutnya lagi. Kami memang mempersiapkannya, dan untuk teman-teman kami yang lain. Tampaknya mereka mencapai belokan ke 1865 dengan aman. Hanya kami yang berakhir di sini. Petik 2. Dan di mana, di sini? Petik 2. Kemungkinan besar, kita terperangkap dalam celah di antara garis dunia. Han Suyong mengamati sekelilingnya sekali lagi. Beberapa bangunan besar berwarna hitam pekat melayang di sana-sini dalam bidang seputih salju ini. Tunggu sebentar, saya akan mengumpulkan lebih banyak fabel dan mengaktifkan kembali stigma, kata Yu Jung Hyuk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Cepatlah ya, jika kita sampai di sana terlambat, rencana kita atau apapun akan sia-sia. Petik 2. Yu Jung-hyuk tampaknya sudah dalam konsentrasi dalam, karena dia tidak repot-repot menjawab. Han Suyong tiba-tiba bangkit dari tempatnya dan mengulurkan tangannya ke arah struktur terdekat. Ketika dia melakukannya, sesuatu yang mirip dengan partikel grafit hitam pekat menodai tangannya. Apa-apaan ini? Dan tepat pada saat berikutnya, bentuk keseluruhan struktur itu tergambar dalam benaknya. Dia yakin akan hal itu. Struktur ini, berbentuk seperti ini. Dan untuk struktur lain di luarnya. Perlahan, sangat lambat, hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mulai membaca struktur satu per satu. Dan masing-masing segera menjadi satu kalimat. Pemandangan pembaca yang maha tahu. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.